Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis Persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, hari ini spesial karena kita sudah memasuki bulan kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu tanggal 17 Agustus. Nanti kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tapi teman pemilih jangan cuma diartikan merdeka itu sebagai kita mengikuti upacara secara setiap tahunnya, dan juga mungkin ada lomba-lomba tertentu, atau mungkin juga tradisi membersihkan lingkungan dan juga pasang bendera. Merdeka itu juga soal kita sebagai rakyat, sebagai anak muda, dan juga sebagai rakyat Indonesia tentunya yang sudah memiliki hak pilih untuk berdaulat secara politik dan juga melek demokrasi. Dan tahun ini Indonesia merayakan HUT ke-80 dengan tema besarnya yang tentunya sangat keren sekali, yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan tema ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejatinya bukan hanya soal bebas dari penjajah ya, dan tapi juga bagaimana kita rakyat Indonesia ini bisa berdaulat secara politik dan juga dalam sistem demokrasi yang sehat dan berkualitas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Primus Supriyono. Halo Pak, selamat datang kembali di Dinamis. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, saat ini kan kita episode yang spesial ya Pak, di bulan Agustus. Episode yang coba kita usung tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan dan juga demokrasi ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat banyak generasi muda mulai kritis ya Pak ya terhadap isu-isu sosial dan juga politik ya Pak. Namun di sisi lain juga masih ada yang menganggap bahwa urusan politik itu rumit dan juga jauh dari makna kehidupan sehari-hari seperti itu Pak. Nah, bagaimana mungkin Bapak menilai kemerdekaan dan kedaulatan politik khususnya dalam konteks anak muda dan demokrasi saat ini Pak? Ya, pertama saya menyapa dulu teman-teman pemilih. Ya. Halo teman-teman pemilih, salam demokrasi, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka. Nah, kata merdeka yang akan kita bahas pada hari ini mempunyai makna yang sangat dalam sebenarnya. Tidak hanya sekedar kita berhasil mengusir penjajah. Betul. Tidak hanya sekedar kita memperoleh kebebasan. Tapi ada makna yang terdalam dari kata merdeka itu tidak freedom, tapi independent. Ya, yaitu berdaulat. Nah, hari ini kita merasakan kedaulatan itu. Namun tingkat kedalaman dari kedaulatan ini berbeda-beda setiap orang dalam memaknainya. Artinya berdaulat adalah kita mempunyai pilihan sendiri, punya dasar sendiri untuk menentukan pilihan kita atau sikap politik kita. Nah, yang terpenting bagi kita dalam konteks demokrasi adalah kita memiliki pengetahuan dan juga memiliki pandangan politik sendiri dalam menentukan sikapnya, dalam menentukan sikap kita dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu kita membebaskan diri sebenarnya, membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh dari luar supaya kita memiliki sikap sendiri, kemandirian dalam bidang politik. Nah, itu makna yang utama dari mandiri sisi dalam bidang politik. Ya, hubungannya antara kemerdekaan dengan demokrasi adalah kedaulatan politik. Kedaulatan politik, teman pemilih. Jadi kita bebas untuk menentukan kemana kita akan memilih dalam berpolitik ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Tapi tema besar yang HUT RI yang ke-80 ini kan bersatu, berdaulat. Rakyat sejahtera, Indonesia maju Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kaitannya tema ini apakah relevan dengan tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara KPU Pak? Iya. Pada pemilu tahun 2024 yang lalu temanya cukup bagus. Jadi pemilu sarana integrasi bangsa. Nah, kata integrasi itu kita ingin menyatukan berbagai macam perbedaan dalam bidang politik. Tentu perbedaan
politik, pilihan politik, perbedaan ideologi. Namun lewat pemilu ini, ketika sudah ditentukan pemenangnya lewat sebuah pemilu yang demokratis, maka kita harus mengintegrasikan, harus bisa menerima. Nah, ini makna berdaulat dan juga bersatu. Jadi bersatu juga berdaulat. Nah, ini. Nah, kemudian dalam konteks kepemiluan sebenarnya makna kedaulatan secara politik itu juga tidak turun dari langit, tapi butuh sebuah proses. Nah, itulah KPU harus hadir di situ dalam tugas kegiatan melakukan pendidikan pemilih. Nah, ini fungsi kita, karena kebebasan yang tidak disertai dengan literasi yang cukup tentang demokrasi, maka kebebasan itu bisa disalahgunakan. Tidak ada tanggung jawabnya. Nah, supaya kebebasan yang bertanggung jawab atau berdaulat itu punya makna strategis, maka peran KPU adalah sebagai lembaga yang juga melakukan fungsi pendidikan politik atau pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, jadi peran KPU adalah sebagai lembaga yang melakukan pendidikan pemilih ya Pak untuk pada akhirnya nanti masyarakat bisa berdaulat dalam politik, tapi juga tetap bersatu dalam apapun nanti misal hasil pemilu yang mungkin berbeda seperti itu ya Pak ya, dengan keinginannya, dengan pilihannya seperti itu ya Pak. Jadi demokrasi itu menyatukan, bukan memecah belah, tapi menyatukan sebenarnya gitu. Ya, lewat KPU juga punya fungsi mengintegrasikan berbagai macam perbedaan pilihan politik menjadi satu keputusan yang itu menyatukan semua perbedaan. Setelah itu semua diakhiri dengan ditentukannya sebuah pemenang. Nah, begitu kurang. Pak Ketua ya, tadi kan salah satu bentuk nyata dari kedaulatan politik yang dimiliki masyarakat dalam sistem demokrasi ya Pak ya. Tapi kan kadang masyarakat itu mungkin ada yang masih seperti ini Pak. Suara saya tuh nggak ngaruh gitu kan. Lalu gimana cara membangun kesadaran bahwa satu suara itu penting, gitu Pak? Gimana? Kadang ada yang sebagian masyarakat mungkin masih berpikir seperti itu. Apakah saya sepengaruh itu untuk ikut nyoblos misalnya gitu Pak? Gitu. Jadi ada pepatah Latin ya yang menurut saya itu menyadarkan kepada kita betapa pentingnya suara rakyat. Pepatah itu mengatakan vox populi vox Dei. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu satu suara pun dari masyarakat yang berdaulat secara politik tidak oleh pengaruh yang lain ya. Jadi betul loh hati nurani dia ingin memilih apa. Nah, karena dia berdaulat, maka ini suara Tuhan. Ya, oleh karena itu satu suara pun tidak boleh dihilangkan dong. Jadi keutuhan sebuah suara rakyat yang diekspresikan secara berlebihan mungkin ya kalau di suara Tuhan, tetapi ini menurut saya memberikan semacam kesadaran bahwa kepada masyarakat bahwa satu suara pun kalau dihimpun dan menentukan satu putusan politik tertentu, maka ini ibaratnya inilah suara Tuhan yang dikehendaki untuk kita, calon pemimpin kita atau pemimpin kita. Nah, oleh karena itu satu suara pun sangat berharga. Oleh karena itu tidak boleh. Bahkan di dalam beberapa sengketa pemilihan itu selisihnya sedikit, hanya ada yang 8, ada yang 2, 13. Nanti akan mempengaruhi ya Pak ya, satu suara akan mempengaruhi ya di situ ya. Dan itu tadi nanti pada akhirnya kan nanti suara dari rakyat akan kembali ke rakyat ya, untuk rakyat lagi ya Pak ya. Apalagi kalau pemilih kita sudah memiliki pengetahuan pendidikan politik yang baik, seperti itu nanti kan akan menentukan juga ya Pak ya arah pilihannya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk ke depan Pak, di tahun-tahun politik yang akan datang, apa ya tantangan terbesar dalam menjaga proses demokrasi tetap sehat dan juga berdaulat nih Pak? Tantangan terbesar kita mencoba untuk berefleksi dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada yang lalu. Saya melihat ada satu kekosongan makna yang dalam proses kemarin itu hilang, yaitu proses pendidikan politik. Jadi kampanye selama pemilu maupun pilkada itu makna dari pendidikan politiknya yang kurang mengemuka. Makna dari pendidikan politik. Yang menguat hanya fungsi sosialisasi.
Jadi kapan, hari, tanggal mencoblos, tempatnya di mana, cara nyoblosnya bagaimana, siapa yang akan dicoblos itu. Padahal di balik itu bahkan yang mendahului dari proses itu adalah sebuah kesadaran supaya rakyat berdaulat dalam hal memilih. Nah ini yang kurang. Nah ini tantangan ke depan saya kira, karena hingar-bingar pemilu yang lalu lebih dimaknai sebagai sebuah pesta, bukan sebagai proses pendidikan. Ya pesta enggak apa-apa, tetapi sebenarnya di balik itu ada makna-makna pendidikan politiknya. Nah ini adalah tanggung jawab terbesar kita, termasuk KPU, partai politik, dan kelompok-kelompok masyarakat yang tergerak untuk menjadi pejuang-pejuang demokrasi. Saya kira tantangan ke depan itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang money politik lah, itu di mana-mana kita melihat itu, dan itu menjadi dianggap sebagai sebuah budaya, sebagai kelaziman. Nah, padahal itu yang merusak makna kedaulatan secara politik. Jadi kedaulatan politik bisa dirusak oleh money politik atau cara-cara lain yang kurang berintegritas. Nah, itu tantangan kita ke depan. Ya, apalagi kan kalau berdasarkan data kemarin ya Pak, jumlah pemilih pada pemilu 2024 yang lalu kan sebagian besar anak muda ya, 50% kurang lebih ya. Nah, terus menurut Bapak nih apa peran strategis anak muda nih Pak dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi? Ya, jadi anak muda itu adalah pemilik masa depan. Nah, oleh karena itu Indonesia yang akan datang, misalnya tahun 2045 Indonesia emas, itu milik anak-anak muda yang sekarang saat ini, apapun kesadaran politik mereka. Tapi mau tidak mau, pasti itu mereka yang akan mengisi. Nah, oleh karena itu anak-anak muda saat ini sangat dituntut sebenarnya untuk mengawal demokrasi. Karena yang memiliki sikap kritis, mempunyai keberanian, sikap inovasi. Nah, ini anak-anak muda, khas anak muda. Oleh karena itu, anak muda jangan diam. Anak muda harus bergerak. Anak muda yang memiliki masa depan. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Nah, ini fungsinya begitu. Ya, betul. Nah, ini dia Pak, untuk agar tidak seperti itu, kemudian agar tidak apatis ya Pak ya, berarti ya. Tapi juga tidak mudah juga termakan hoax nih ya Pak ya. Terus apa yang perlu diperhatikan nih untuk anak-anak muda? Saya dalam beberapa dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, bagaimana sih anak muda agar terlibat aktif? Saya mencoba membayangkan seandainya anak-anak muda itu seperti yang saya lalui ketika saya berproses, ketika saya menjadi siswa, menjadi mahasiswa, menjadi aktivis mahasiswa. Nah, mungkin lewat proses itulah anak-anak muda semakin sadar, disadarkan lewat proses itu. Jadi oleh karena itu anak muda harus mempunyai pemikiran bahwa pintar saja, nilai bagus saja tidak cukup. Nah, bahkan semua hajat hidup orang banyak itu diatur lewat proses politik, lewat mekanisme demokrasi. Nah, kalau anak muda tidak mengetahui, tidak tahu politik, tidak melek politik, tidak paham mekanisme demokrasi, maka kita akan menjadi penonton. Padahal anak muda lah yang akan memiliki masa depan. Oleh karena itu organisasi siswa, mahasiswa, kepemudaan, organisasi kemasyarakatan itu harus menjadi tempat bagi para pemuda saat ini untuk terlibat di dalamnya. Nah, itu saya kira yang dapat dilakukan. Karena pintar saja, sekolah saja tidak cukup untuk memimpin negeri ini, kurang lebih demikian. Nah, berarti di situ ada selain juga mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kemudian juga mungkin bisa menjadi penyelenggara juga Pak ya. Oh iya. Bisa juga kan ya Pak ya, melalui itu mungkin awalnya bukan karena ingin belajar demokrasi juga enggak ya Pak ya, mungkin dari kesadaran dirinya mungkin bukan ke situ arahnya. Tetapi setelah terjun mungkin kan terus jadi tahu ya, belajar dari proses, kemudian mereka mulai tahu bagaimana proses politik. Seperti itu ya Pak ya. Kalau di KPU seperti saya sebagai komisioner ini, jadi pengalaman saya berorganisasi sebelumnya itu sangat menunjang tugas dan fungsi saya sebagai penyelenggara, sebagai komisioner di KPU. Nah, oleh karena itu
penting sekali bahwa organisasi-organisasi itu akan menyiapkan kita menjadi penyelenggara yang baik lah paling tidak. Dan juga akan mengenali sistem politik, cara berdemokrasi yang benar, itu sudah sangat mendukung dalam tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara pemilu. Begitu. Kalau yang sudah dilakukan KPU nih Pak, kaitannya dengan membangun kesadaran politik dan demokrasi di kalangan pemuda nih Pak. Apa yang selama ini sudah kita lakukan nih Pak? Iya, di tengah keterbatasan anggaran, betul. Kita mencoba untuk melakukan berbagai macam inovasi untuk tetap menyapa, melakukan fungsi kita sebagai lembaga yang melakukan pendidikan pemilih. Nah, dalam beberapa kesempatan kita bisa melakukan kegiatan misalnya Goes to School, KPU Goes to School, KPU Goes to Kampus, KPU Goes to Pesantren. Kemudian kita juga berjejaring dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, itu kita lakukan. Itu ketika anggaran masih tersedia. Namun demikian, ketika anggaran itu menjadi faktor pembatas, maka kita tidak kehilangan akal lah, kehilangan cara sekarang untuk non-tahapan ya Pak ya. Nah, kegiatan podcast seperti ini salah satu kegiatan mata acara yang menjadi unggulan di KPU Kabupaten Klaten untuk tetap memberikan sapaan pendidikan politik, pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kemudian lewat media-media sosial yang kita lakukan. Nah, ini kita juga sedang merintis kegiatan Bumenul. Bumenul ini Rabu Menulis. Jadi dari kegiatan itu kita ingin mengajak kepada masyarakat agar mempunyai literasi, terutama di bidang menulis. Karena dari menulis ini sebenarnya adalah kita belajar tentang makna dari demokrasi, yaitu membaca, mendengarkan, dan menyampaikan pendapat secara tertulis dengan baik dan benar dan santun. Nah, begitu. Dan kemudian ada juga program lain, itu Bukaji. Jadi Rabu mengkaji berbagai hal problematika, isu-isu aktual, termasuk itu juga isu-isu tentang pendidikan pemilih. Baik Pak Ketua, tadi kan ada program Bumenul dan juga Bukaji ya. Bumenul itu Rabu Menulis. Rabu Menulis itu setiap Rabu, hari Rabu. Kita menyapa teman pemilih dengan pengetahuan dan keterampilan menulis yang menunjang untuk penguatan nilai-nilai demokrasi. Tentu saja kalau kita belajar menulis, tentu kita harus belajar juga untuk membaca dan mendengarkan tentu saja ya Pak ya. Nah, tentunya kan itu modal yang sangat besar untuk kita bisa memahami demokrasi kita ya Pak ya. Nah, jadi kan masuk sekali nih ya program baru kita setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga ya Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah Bukaji itu Rabu mengkaji. Di minggu kedua dan juga minggu keempat. Masih ada lagi masih ada lagi kah selain Bumenul dan Bukaji nih Pak? Jadi kita mengadakan program namanya Goes Demokrasi. Kita berkunjung dari satu satker KPU Kabupaten Kota satu ke KPU Kabupaten Kota yang lain. Kita sudah sampai ke seri ke-14 kemarin ke Kebumen dan Cilacap. Cilacap naik sepeda ya Pak. Kita goes di sana. Pertama dasarnya bahwa demokrasi yang sehat itu harus diawali dari tubuh yang sehat, pikiran yang sehat juga. Dan goes ini menjadi perantara bagi tubuh dan pikiran yang sehat. Kemudian ketika kita sampai di tujuan KPU Kabupaten Kota tujuan, kita ingin juga belajar inovasi pengembangan nilai-nilai demokrasi di kota atau kabupaten yang kita tuju dan itu kita bagikan kepada pemilih, kepada masyarakat, sehingga itu menjadi pembelajaran demokrasi juga, belajar dari kearifan dan inovasi kabupaten kota yang lain dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Nah, itu dia Goes Demokrasi ya Pak ya. Kita bisa belajar dari KPU kabupaten kota yang lain, mungkin yang punya yang kita kunjungi, yang punya inovasi menarik mungkin untuk pendidikan politik gitu ya Pak ya. Selain itu mungkin ada lagi Pak? Kita sedang mencari lagi bentuk. Tapi sebenarnya ini kita sambil jalan sudah menemukan yang namanya PEDAS. Pesan demokrasi. Jadi setiap
tokoh yang kita jumpai atau yang berkunjung ke KPU Kabupaten Klaten itu selalu kita mintai pesan untuk pengembangan nilai-nilai demokrasi. Kemarin kita kedatangan Pak Aryo Bimo, betul. Anggota Komisi 2 DPR RI. Kemudian Pak Muhammad Toha, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang lain, betul, ada Pak Kiai, ke depan juga mungkin tokoh agama yang lain, itu juga akan kita minta. Karena ada kearifan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya itu sudah menjadi lagu hidup masyarakat di tengah masyarakat. Ya, tidak hanya ada di perpustakaan, tetapi juga yang itu sebenarnya sudah hidup subur di tengah masyarakat. Yang ingin kita gali, ingin kita tampilkan juga dalam bentuk pesan demokrasi. Demokrasi. Teman-teman bisa menyaksikan juga di media sosial kita ya. Nanti ada beberapa pesan demokrasi yang sudah kami tampilkan di sana ya Pak ya. Nah, kemudian terakhir nih Pak, kan kita sudah ngobrol banyak nih ya soal kedaulatan, kemudian demokrasi dan juga peran masyarakat, peran pemuda seperti itu ya Pak. Nah, di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini Pak, apa pesan Pak Primus untuk masyarakat Klaten, khususnya mungkin untuk anak-anak muda agar mereka bisa sadar untuk berpolitik atau mungkin aktif dalam berdemokrasi Pak? Iya, jadi teman-teman muda harus punya pemahaman bahwa pintar saja atau bersekolah saja itu tidak cukup untuk dapat berperan. Nah, oleh karena itu gunakan kesempatan di usia muda yang masih punya kesempatan untuk belajar, untuk ikut dalam berbagai macam organisasi yang tersedia. Ada organisasi kemahasiswaan, ada organisasi kemasyarakatan, kemudaan. Itu menjadi sarana yang baik untuk menjadi penambah atau penguat dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, karena tantangan ke depan itu sangat besar. Oleh karena itu hanya dengan mengandalkan ilmu pengetahuan saja tentu itu tidak cukup. Nah, lewat keterlibatan kita di berbagai macam organisasi itu menjadi pintu yang baik untuk memperkuat kita sebagai anak muda yang akan memiliki atau mewarisi masa depan. Saya kira itu. Berharga adalah ininya ya Pak ya, pengalamannya. Prosesnya mengikuti kegiatan itu ya. Ya baik Pak Primus. Nah teman pemilih, obrolan kita hari ini sungguh menjadi refleksi bagi kita semua ya, bahwa kita harus memahami kemerdekaan yang kita peroleh selama 80 tahun adalah hasil dari perjuangan kolektif seluruh rakyat Indonesia. Dan namun perjuangan itu tidak berhenti di tanggal 17 Agustus 1945 ya Pak ya. Nah sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut dengan menjaga kedaulatan politik ya Pak ya. Nah sekarang bagi generasi muda khususnya kedaulatan politik itu nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Anak muda tentunya memiliki kebebasan untuk berpolitik, bersuara, dan juga tentu saja mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur demokrasi. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir pada Dinamis episode kali ini. Dan teman pemilih, tetap ikuti media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk mengikuti berita terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.